tahun 2022 ini. Oke teman-teman, jadi seperti ini pengoplosannya. Saya menggunakan JPT1 Kibro 1 bungkus, insektisida bahan aktif Dimihipo 2 liter, saya campur dengan Vertaco 100 ml. Dan nanti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat tani? Semoga sehat selalu, amin ya robbal alamin. Nah sahabat tani, ketemu lagi di channel YouTube Henry Tani. Nah bagi sahabat tani yang belum like dan subscribe, ayo like dan subscribe terlebih dahulu untuk mendukung channel ini semakin berkembang. Nah sahabat tani, kali ini saya lagi meracik amunisi ya, pengoplosan insektisida dengan JPT ya, yang saya gunakan untuk mengendalikan hama di tanaman padi saya di musim tanam 1 tahun 2022 ini. Oke teman-teman, kita lihat insektisida dan JPT apa yang mau saya oplos. Oke. Nah ini ya teman-teman, ini untuk insektisida dan fungisida atau amunisi awal yang saya gunakan untuk mengendalikan hama dan jamur pada tanaman padi saya ini nanti ya. Jadi saya tanam padi luas lahan yaitu 7 hektar. Nah jadi biar lebih hemat, saya akan melakukan pengoplosan ya insektisida ini dan JPT. Cuman untuk fungisida ini nanti saya tidak oplos ya sahabat tani. Ini saya gunakan untuk campuran nanti ketika aplikasi di lahan. Nah seperti itu. Jadi ini nanti amunisi yang mau saya gunakan. Intinya insektisida, JPT dan fungisida yang untuk saya gunakan di tahap awal di usia tanaman padi di bawah usia 20 hari setelah tanam. Nah seperti itu ya sahabat tani. Nah jadi yang pertama nih untuk JPT. Nah JPT ini saya menggunakan Kibro ya 10 SP. Nah ini nanti cuma satu ya sahabat tani. Nah ini satu. Nah ini Vertaco dan ini manuver. Nah ini saya oplos jadi satu, nanti kita masukkan di botol manuvernya. Nah seperti itu. Dan untuk antrakol nanti kita pakai 3 sendok aja kita untuk pencegahan jamur ya sahabat tani. Sebenarnya idealnya pakai 7 sendok atau 1 kilo dalam 1 hektar. Nah seperti itu, atau setengah kilo dalam 1 hektar. Yang jelas ketika memang tanaman padi kita ketika ada serangan jamur. Cuman kalau untuk pencegahan cukup 1 sendok sampai 3 sendok makan untuk 16 liter air. Nah ini nanti saya rencana insya Allah pakai 3 sendok atau 2 sendok. Nah seperti itu, kita lihat kondisi tanaman padinya. Nah ini saya akan fokus menjelaskan pengoplosan insektisida dan JPT, dan nanti sambil menunggu kita jelaskan juga mengenai fungisida antrakol. Jadi bagi sahabat tani yang belum paham, jangan di skip, tonton aja videonya sampai selesai. Nah Kibro ini memiliki bahan aktif yaitu asam gibrelat 10%. Nah ini saya gunakan untuk campuran untuk di manuver ini dengan bahan aktif Dimihipo ya, cuman 1 bungkus. Jadi hanya untuk memacu pertumbuhan tanaman padi. Nah seperti itu ya. Jadi cuma 1 bungkus. Yang idealnya biasanya kita pakai 1 bungkus ini untuk 1 tangki 16 liter setiap penyemprotan. Jadi kalau misalnya 1 hektar 8 tangki, berarti kita harus pakai 8 bungkus. Nah ini nanti saya cuman pakai 1 bungkus untuk luas lahan 7 hektar. Nah seperti itu sahabat tani ya. Dan manuver sama. Nah manuver ini 2 liter ya sahabat tani ya, 2 liter. Nah ini nanti yang mudah-mudahan cukup ya untuk 7 hektar. Kalau misalnya nggak cukup berarti kita harus tambah lagi 2 liter lagi. Nah seperti itu ya sahabat tani. Dan Vertaco saya menggunakan botol besar yang akan saya oplos di insektisida manuver. Nah ini nanti ketika dioplos kita harus segera aplikasi penyemprotan ya, biar cepat habis obatnya, dan artinya biar selesai. Nah nanti kita lakukan penyemprotan yang kedua, ketiga menggunakan insektisida dengan yang berbeda tentunya. Nah seperti itu sahabat tani ya. Nah jadi ini bahan aktifnya tadi ya, asam gibrelat 10%. Nah ini mengenai petunjuk penggunaan tanaman padi, konsentrasi dosis yaitu 10 ppm, 0,5 1 gram per 10 liter air. Nah ini untuk tanaman padi diaplikasikan pada saat umur padi 20, 40 dan 60 HST.
Nah ini untuk GPT Gibro. Cuman nanti ketika di lahan, ketika memang tanaman padi saya itu ada yang kurang maksimal pertumbuhannya, maka akan saya tambah lagi menggunakan GPT Gibro secara khusus, satu saset 1 tangki 16 liter. Nah seperti itu sahabat tani ya. Nah ini saya menggunakan mode hemat. Nah ini untuk manuver ini memiliki bahan aktif yaitu dimehivo ya. Ini merupakan insektisida manuver 400 SL, bahan aktif dimehivo. Nah ini merupakan insektisida racun kontak lambung dan sistemik berbentuk pekatan yang dapat larut dalam air berwarna coklat kemerah-merahan untuk mengendalikan penggerek batang, warna coklat pada tanaman padi, ulat kantong pada tanaman kelapa sawit, terus tanaman kelapa, ulat beraya, tanaman kedelai dan cabai. Nah seperti itu sahabat tani ya. Jadi intinya kita fokus pada tanaman padi ya sahabat tani. Nah untuk Vertaco ini memiliki bahan aktif yaitu dua bahan aktif yaitu chlorantraniliprol 100 gram per liter dan thiamethoxam 200 gram per liter. Nah Vertaco ini cukup ampuh sekali digunakan untuk mengatasi hama penggerek batang. Kemungkinan besar penyemprotan yang kedua atau yang ketiga nanti saya menggunakan Vertaco tunggal ya sahabat tani, untuk lahan 1 hektar 1 botol yang akan saya aplikasikan nantinya. Kemungkinan besar, atau mungkin nanti saya menggunakan bahan aktif fipronil. Nah Vertaco ini merupakan insektisida racun kontak dan sistemik berbentuk pekatan suspensi berwarna putih kecoklatan untuk mengendalikan hama pada tanaman bawang merah, cabai dan padi sawah. Nah seperti itu sahabat tani ya. Jadi bisa dipahami ya, langsung aja kita lakukan pencampuran. Nah ingat, saya ulangi, untuk pencampuran ini nanti saya langsung habiskan. Jadi kita langsung gunakan atau kita aplikasikan untuk penyemprotan dalam waktu mungkin 2-5 hari ya. Artinya 2-5 hari harus habis. Nah seperti itu sahabat tani ya. Nah langsung aja nih, untuk Gibronya nih langsung aja kita tuangkan nih. Nah seperti ini ya, tuangkan. Nah nih Gibro ya, tuangkan ya. Nah selanjutnya kita pakai insektisida insektisida dengan menggunakan Vertaco. Nah ini udah saya buka, cuman tutup dalamnya belum saya buka ya teman-teman. Nih saya buka dulu ya. Ini ada Transygenta. Maaf ya, mungkin agak bising nih saya ngidupin kipas kan kawan, soalnya agak panas. Langsung aja kita, agak sulit nih, kita buka dulu ya kan kawan. Nah seperti ini nih ya, ini udah saya buka nih kan kawan. Nah ini perlu dipahami ya teman-teman, ini formulasinya SL artinya air. Nah sedangkan ini formulasinya yaitu SC artinya minyak. Nah jadi sebenarnya Vertaco dan manuver ketika dicampur dia tidak bisa menjadi satu ya, karena minyak dan air. Nah jadi nanti ketika aplikasi teman-teman harus dikocok terlebih dahulu ya. Nah kocok terlebih dahulu seperti ini agar dia paling tidak untuk memaksimalkan pencampurannya. Dan selanjutnya untuk penggunaan harus segera dihabiskan. Nah seperti itu ya sahabat tani ya, jangan didiamkan terlalu lama, misalnya 1 musim tidak dipakai. Nah itu nanti akibatnya untuk Vertaco ini ada yang menggumpal. Nah seperti itu sahabat tani ya. Jadi kita menggunakan mode hemat untuk pengendalian hama pada tanaman padi. Nah, langsung aja kita lakukan pengoplosannya atau pencampurannya. Nah seperti ini. Nah ini ya teman-teman. Nah oke ya. Nah ini jadi warna putih. Nah ini masih warna merah ya. Nanti jadinya jadi putih semua teman-teman ketika kita sudah aduk-aduk ya. Nah ini kita takut tumpah ya kan kawan. Nah sambil menunggu habis, kita coba jelaskan dulu mengenai antrakol ya teman-teman. Nah antrakol ini nanti saya aplikasikan 2-3 sendok dalam 1 tangki 16 liter. Nah ini saya gunakan untuk pencegahan ya teman-teman. Ini antrakol ini dari perusahaan Bayer ya. Nah kalau manuver dari Biotis, kalau Vertaco dari Syngenta. Nah antrakol ini memiliki bahan aktif tunggal yaitu propinep nih 70% ya. Antrakol 70 WP plus zinc. Ini yang 1 kilo ya. Kenapa kalau saya pakai 1 kilo? Karena kalau saya pakai yang 500
gram atau setengah kilo, itu ketemunya nanti lebih mahal ya untuk harganya. Jadi saya harus pakai yang besar sekalian agar lebih hemat ya. Jadi kita ini sebagai petani ya tentunya harus menggunakan mode hemat ya. Kalau kita pakai mode boros, nanti ketemunya ya biaya modalnya terlalu tinggi, dan harga jual padi tahu sendiri ya sahabat tani, harga jual padi mungkin tidak menentu ya kalau musim-musim tanam satu ini, karena berbenturan dengan puasa dan hari raya Idul Fitri. Biasanya harga jual padi itu sangat murah sekali ya teman-teman. Nah, ini Antrakol 70 WP plus zinc, isi berat bersih 1 kilo. Ini merupakan fungisida kontak yang bersifat protektif, berbentuk tepung yang dapat disubstansikan, berwarna krim untuk mengendalikan penyakit-penyakit pada tanaman apel, anggrek, anggur, bawang merah, bawang daun, bawang putih, cabai merah, cengkeh, jagung, jeruk, kacang tanah, kacang panjang, kentang, kedelai, ketimun, kina, kopi, kubis, krisan, lada, mangga, padi. Nah, seperti sahabat tani ya. Jadi Antrakol ini bisa digunakan untuk mengendalikan atau mencegah serangan jamur pada tanaman padi. Idealnya kita menggunakan dosis yaitu setengah kilo untuk 1 hektar. Nah, karena ini saya pakai mode hemat, saya cuma pakai 2-3 sendok dalam satu tangki 16 liter. Mudah-mudahan nanti sih cuma habis 3 kilo ya untuk lahan 7 hektar. Nah, nanti kita lihat bagaimana hasilnya untuk tanaman padi saya, apakah nanti maksimal atau tidak. Jangan lupa sahabat tani di subscribe channel YouTube saya Hendy Tani ini, agar nanti teman-teman bisa melihat hasilnya ya dari tanaman padi di musim tanam 1 di tahun 2022 ini. Oke teman-teman, jadi seperti ini pengoplosannya. Saya menggunakan CPT1 Kibro 1 bungkus, insektisida bahan aktif Dimihipo 2 liter, saya campur dengan Vertacus 100 ml. Dan nanti aplikasinya kemungkinan besar saya pakai 10 ml ya, 10-20 ml insektisida ini untuk satu tangki 16 liter. Oke teman-teman, semoga bermanfaat informasinya. Nah, ini kita tunggu sampai selesai. Semoga nanti hasilnya bisa maksimal. Oke, jangan lupa subscribe channel YouTube Hendy Tani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.